Selamat datang di tugas modul 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Sela Ribut Firmawati SPDGR, seorang pengajar dari SD Negeri 1 Ngembak, CGP Angkatan 9, Kabupaten Grobogan. Yang saya pelajari selama modul 1.1 ini adalah tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tentu sudah mengenal Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, di mana trilogi ini harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik untuk menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi saat ini. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Dengan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana pendidikan yang berpihak pada anak ini mengandung maksud bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak adalah merdeka, di mana manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan dan Pengajaran Nasional Desember 1928. Mari kita jawab 3 poin pertanyaan tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari topik 1.1 ini, saya mempercayai bahwa setiap anak itu sama, dalam artian kodrat alamnya itu sama, seperti potensi, karakter, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka pun sama. Kemudian saya juga menerapkan cara pamong yang sama kepada setiap muridnya, dengan maksud bahwa mereka tidaklah pribadi yang unik, tetapi mereka adalah semua anak yang memiliki kemampuan yang sama, sama-sama belum paham, sama-sama belum mengerti, dan maka dari itu pengasuhan atau model pembelajaran saya buat sama. Kemudian jika saya mendapati murid yang terlambat dalam menerima pelajaran, akan muncul kekesalan dalam diri saya kenapa anak itu tidak bisa sama dengan teman yang lainnya. Padahal disitulah letak kesalahan saya yang tidak menyadari bahwa ternyata anak-anak itu berbeda. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami yaitu saya menyadari bahwa setiap anak itu unik dan berbeda, di mana kodrat alamnya itu berbeda-beda. Jadi di situ saya baru menyadari bahwa anak bukan pribadi yang sama dalam satu kelas. Kemudian dengan menyadari perbedaan itu, saya belajar untuk tidak membanding-bandingkan, di mana setiap anak itu unik dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Lalu perubahan yang ketiga, saya tidak lagi menuntut, melainkan saya belajar untuk menuntun. Pola asah, asih, dan asuh lebih memperhatikan karakter anak dan tidak disamaratakan, meskipun di poin ini masih menemukan beberapa kesulitan. Lalu yang keempat, saya belajar untuk menyesuaikan.
dalam artian metode pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, di mana pembelajaran inovatif dan menyenangkan juga lebih berpusat kepada anak, itu yang lebih mereka butuhkan. Dan yang terpenting dalam setiap akhir pembelajaran, mereka menemukan makna dari belajar hari ini. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya sedang dalam belajar tahap memulai dan menerapkan di kelas. Jadi yang saya terapkan diantaranya asah, asih, dan asuh, di mana sistem Among ini memiliki tujuan mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kemerdekaannya. Kemudian yang kedua, membimbing cipta, rasa, dan karsa, di mana saya dalam menerapkan pendidikan tidak boleh hanya mengutamakan salah satu kekuatan jiwa yang ada dalam anak. Saya harus berusaha membimbing dengan selaras agar kekuatan yang sudah ada dalam diri anak itu dapat memberikan manfaat yang baik bagi sesama. Dengan cara saya belajar untuk menerapkan teladan yang baik kepada anak-anak. Bukan satu hal yang mudah, tetapi saya berusaha sesederhana menerapkan 3 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Lalu saya menerapkan adaptif terhadap perkembangan zaman, di mana pada zaman saat ini kita tidak memungkiri teknologi berkembang dengan cepat. Permainan-permainan modern menggerus permainan tradisional. Nah, dari situ saya mengadaptasi beberapa permainan-permainan ataupun model-model kegiatan anak-anak sehari-hari untuk saya adaptasi di kelas dan tetap untuk menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana ketika anak belajar itu harus memunculkan karakteristiknya, dan yang paling penting adalah ketika menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak mendapatkan makna, mendapatkan kesan, dan juga tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.